Kali ini aku akan ngebahas tentang satu kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Bangka Selatan, di mana pada 20 Oktober 2021 warga setempat digegerkan oleh tewasnya seorang pengantin baru. Saat itu korban ditemukan oleh adiknya yang masuk ke kamarnya karena korban belum terlihat keluar dari kamarnya. Berita tewasnya wanita ini tersebar dengan cepat, hingga membuat orang-orang tidak menyangka akan berita tersebut. Well, inilah kisah penghilangan nyawa sang pengantin baru, Ella Andini. We start the case. Ella Andini adalah seorang wanita yang berusia 24 tahun saat itu. Dia baru saja menikah pada 7 September 2021, sekitar sebulanan yang lalu. Ella menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rafli. Nah, Rafli ini berusia 21 tahun saat itu, dan dia bekerja di tempat rehabilitasi narkoba di Bangka. Pernikahan mereka berlangsung cepat, karena 2 minggu sebelumnya Rafli ini baru dikenalkan ke orang tua Ella. Dan tidak diketahui apakah orang tua Ella sudah mengetahui tentang Rafli ini dengan baik atau tidak, karena pernikahan segera digelar setelah dikenalkan. Well, pernikahan terjadi pada 7 September 2021. Dan setelah menikah, pasangan ini tinggal di rumah orang tua Ella yang ada di Jalan Teratai, Tebo Ali, Kelurahan Teladan, Bangka Selatan. Kisah rumah tangga Ella dan Rafli awalnya baik-baik saja, seperti pengantin-pengantin baru yang lain. Hingga makin hari si Rafli ini memperlihatkan sifat aslinya. Sang istri mulai tahu kalau Rafli ini menggunakan obat-obatan, dan hal itu membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Setelah menganggur, Rafli dikabarkan suka keluar untuk main judi dan minum-minum. Nah, karena kelakuan negatif sang suami, Ella dan Rafli mulai sering ribut. Namun, meski mereka sering ribut, hal itu tidak diketahui oleh keluarga Ella meskipun mereka tinggal serumah. Pada 3 Oktober 2021, kelakuan negatif sang suami terlihat lagi, di mana Rafli mencuri perhiasan Ella lalu menjualnya. Setelah Ella menyadari bahwa emasnya telah hilang, tidak ada di tempatnya, dia bertanya pada suaminya, apakah dia melihat emasnya? Sang suami saat itu bilang dia tidak tahu. Tapi meskipun sang suami bilang tidak tahu, di hati Ella ada kecurigaan pada suaminya. Ya, karena hanya mereka berdua yang selalu ada di kamar tersebut. Ella terus menanyakan pada suaminya tentang emas tersebut, hingga membuat Rafli jujur dan mengakui bahwa ya, dia yang mengambilnya. Tapi saat itu Rafli bilang dia akan menggantinya dengan uang jika dia menang judi. Well, ternyata uang hasil jual emas tersebut Rafli gunakan untuk beli obat-obatan, dan sebagiannya dipakai untuk main judi di kos temannya yang bernama Apoy. Mendengar hal itu, Ella tentu saja marah. Selain mengambil emas tidak bilang-bilang, hasil jual emas itu juga hanya digunakan untuk main judi dan beli obat-obatan. Ella marah dan meminta cerai saat itu. Tapi si Rafli menolak keinginan Ella. Ella yang sudah terlanjur emosi meminta Rafli untuk keluar dari rumahnya. Well, Rafli pun pergi dari rumah Ella. Nah, saat Rafli tidak menginap di rumah Ella, keluarga Ella sama sekali tidak tahu dan tidak curiga tentang apa yang terjadi pada rumah tangga anaknya. Karena dikabarkan Ella menutupi permasalahannya dengan Rafli yang sedang berantem dari keluarganya. So, keluarga Ella mengira semua masih baik-baik saja. 19 Oktober 2021, Rafli datang ke rumah Ella. Saat itu dia membawa uang untuk mengganti emas yang telah diambilnya. Dan dia juga membawa makanan. Saat itu, Rafli sekalian membujuk Ella agar mereka bisa baikan. Tapi sayangnya saat itu, Ella yang masih jengkel menolak berbaikan dengan Rafli dan memintanya untuk pergi. Rafli kemudian menuju kos temannya yang bernama Apoy, tempat dia menginap setelah keluar dari rumah Ella. Nah, sesampainya di kos temannya, Rafli menceritakan masalahnya. Dan setelah mendengar Rafli curhat, Apoy mengatakan, ya udah, akhiri saja hidup istrimu. Cekik dia hingga tewas. Si Apoy ini meskipun bercanda saat mengatakan itu, tapi hal ini akan membuat temannya jadi ngikutin sarannya nanti. 20 Oktober sekitar jam 1 pagi,
Rafli datang lagi ke rumah Ella. Nah, Ella yang tidak tega melihat suaminya datang ke rumahnya tengah malam, akhirnya luluh dan dia mengizinkan Rafli untuk masuk dan menginap di rumahnya. Nah, saat itu pasangan ini sempat berhubungan. Kemudian sekitar jam 8 pagi, Rafli sudah bangun dan Ella masih tidur. Saat itu diinfokan bahwa Rafli sempat-sempatnya make obat-obatan sambil mengecek HP istrinya. Sebenarnya semua baik-baik saja, hingga pada saat Rafli melihat istrinya ada chat-chatan dengan seorang pria. Yang dikabarkan pria itu adalah mantannya sang istri, dan mereka berdua ada rencana untuk bertemu. Nah, Rafli yang membaca chat tersebut langsung tersulut emosinya. Dan dalam keadaan yang sudah make obat-obatan, Rafli tanpa berpikir panjang langsung mencekik istrinya hingga tewas. Pada jam 10 pagi di tanggal yang sama, Rafli keluar dari kamar dan dia bertemu dengan adik Ella yang menanyakan padanya mau kemana. Saat itu Rafli menjawab, mau keluar rumah untuk kirim paket. Saat pergi, Rafli juga membawa HP dan motor sang istri. Sekitar jam 1 siang, sang adik mulai merasa aneh karena kakaknya belum terlihat keluar dari kamarnya. Sang adik kemudian memanggil kakaknya, tapi tidak ada respon. Kemudian karena penasaran, sang adik membuka pintu kamar Ella dan melihat kakaknya yang telah tewas di atas kasur. Nah, sang adik langsung syok saat itu. Kemudian dia memberitahu keluarganya dan mereka segera melapor polisi. Setelah polisi tiba, jasad Ella dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Selain itu, alat-alat yang digunakan Rafli untuk make obat-obatan juga dibawa polisi sebagai barang bukti. Menurut info, saat itu di tubuh Ella ditemukan ada bekas cekikan di lehernya. Well, Rafli menjadi orang yang dicari-cari polisi saat itu. Karena sebelum tewas, Ella diketahui hanya bersama suaminya di kamar. Rafli saat itu menjadi orang yang diduga bertanggung jawab atas tewasnya Ella. Selain melapor polisi, keluarga Ella juga mencari Rafli di media sosial dengan harapan netizen bisa membantu menemukan keberadaan Rafli. Dan seketika berita tersebut jadi viral. Saking viralnya sampai-sampai masa lalu Rafli juga muncul. Rupanya Ella bukan wanita pertama yang dinikahi Rafli, karena sebelumnya dia pernah menikah siri dengan wanita lain di Medan. Dan foto pernikahannya saat itu juga muncul di medsos. Setelah mengakhiri hidup istrinya, Rafli ke kos Apoy dan memintanya untuk mengantarnya ke Pangkal Pinang. Saat itu Rafli belum ngasih tahu apa yang sudah dia lakukan ke istrinya. Nah, saat di perjalanan barulah Rafli mengatakan bahwa dia menghilangkan nyawa istrinya. Apoy saat itu kaget, tapi dia tidak berkomentar banyak. Sesampainya di Bangka Tengah, Rafli istirahat sejenak, lalu menjual HP istrinya seharga 11 juta. Kemudian mereka singgah di warung makan, sambil memikirkan sebaiknya Rafli kemana supaya dia aman. Keesokan paginya, Apoy dan Rafli ingin menyewa mobil. Tapi karena berita Rafli viral, dan si pemilik rental ini mengenali wajah Rafli yang sedang dalam pengejaran polisi, jadi dia menolak untuk menyewakan mobilnya. Saat mengetahui bahwa berita Rafli viral, Apoy dan Rafli mengubah tujuan mereka, yaitu Rafli akan ke desa Mapur. Rencananya Rafli akan nebeng di truk kelapa sawit untuk ke Palembang. Sementara Apoy ingin balik ke kosnya, karena dia takut akan ketangkap polisi kalau dia menemani Rafli. Tapi sayangnya sebelum sampai ke kosnya, Apoy tertangkap polisi. Kemudian dia dibawa untuk diinterogasi. Saat itu Apoy memberitahu polisi tentang kemana tujuan Rafli. Nah, dari informasi tersebut, polisi segera menuju lokasi yang dikatakan Apoy. Dan ternyata Rafli masih ada di tempat itu. Dia belum berangkat. Dan akhirnya Rafli pun ditangkap. Namun karena saat penangkapan Rafli mencoba kabur, jadi polisi menembaknya di kaki. Kemudian Rafli dibawa ke kantor polisi. Dilakukan tes urin padanya, dan dia saat itu positif make obat-obatan. Well, Rafli dan Apoy ditetapkan sebagai tersangka. Apoy saat itu juga ikut ditangkap karena dia mencoba melindungi pelaku
dan mempersulit penyelidikan polisi. Well, dari berita yang saya baca, pada sidang putusan pada tanggal 26 April 2022 untuk kasus Ella Andini, Muhammad Rapli dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan Apoy atau Ferry Handoko dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Well guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan beri komentar di bawah. Dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenalilah seseorang dengan baik terlebih dahulu, sebelum memutuskan untuk hidup bersamanya. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya, agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru. So thanks for watching, and see you in my next video.